Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sedikit isi dari proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Pendapatan Per Kapita dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah pada PT BCA Syariah. Pertumbuhan usaha bank dalam menghimpun dana khususnya deposito mudharabah dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Produk penghimpunan dana bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Tabungan dan deposito menggunakan akad mudharabah dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan tabungan dan giro menggunakan akad wadiah dengan prinsip titipan. Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Jenis-jenis simpanan deposito diantaranya deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Dasar hukum mudharabah adalah melakukan mudharabah adalah boleh atau mudah. Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh atau 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan oleh kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan akan kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Jenis-jenis mudharabah ada dua. Yang pertama mudharabah muhlaqah dan mudharabah muqayyadah. Faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah dalam faktor eksternal yaitu kondisi perekonomian, kegiatan dan kondisi pemerintah, kebijakan pemerintah, dan peraturan Bank Indonesia. Dan dalam faktor internal terdiri dari produk bank, kebijakan bagi hasil, dan kualitas layanan. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu waktu tertentu. Pada umumnya, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat secara berketerusan dalam jangka panjang. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan tentang kenaikan real dari produksi dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun tertentu. Fungsi lain pendapatan per kapita adalah analisis pembangunan ekonomi adalah menggambarkan jurang tingkat kemakmuran di antara berbagai negara. Dalam konteks ini diasumsikan tingkat kemakmuran suatu negara direfleksikan oleh pendapatan rata-rata yang diterima penduduk. Semakin tinggi pendapatan tersebut, semakin tinggi daya beli penduduknya. Dan daya beli yang bertambah ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita diantaranya tingginya tabungan dan akumulasi modal, terjadinya perubahan dalam komposisi pemerintahan, dan perubahan sosial terjadinya urbanisasi atau tingkat kelahiran dan tingkat kematian menurun. Pendapatan per kapita dalam ketentuan Islam. Adapun prinsip ekonomi Islam dibangun di atas nilai moral yang mencenderungkan kepentingan distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil. Hubungan pendapatan per kapita dengan deposito mudharabah adalah menurut Fajjal Rifai, apabila perkembangan perekonomian pesat berarti berdampak positif bagi dunia usaha dan pendapatan masyarakat akan tumbuh sehingga akan meningkatkan minat masyarakat atau perusahaan untuk menabung. Artinya semakin tinggi pendapatan masyarakat maka semakin tinggi pula masyarakat mendepositokan dananya. Dan begitu pula sebaliknya, apabila pendapatan yang diperoleh masyarakat sedikit, maka akan mengakibatkan masyarakat untuk
mendepositokan dananya berkurang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.